Tak banyak sosok terkenal di dunia yang kematiannya masih saja diceritakan belasan bahkan puluhan tahun setelah kepergiannya. Salah satu dari yang sedikit itu adalah Diana Spencer atau akrab disebut Lady Diana. Agustus mendatang, Princess of Wales ini sudah 24 tahun meninggal dunia usai tragedi maut dalam sebuah kecelakaan mobil tanggal 31 Agustus 1997. Tak semua yakin kalau kecelakaan yang merenggut nyawa ibu dari Pangeran William dan Harry sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Sebagian percaya musibah itu sesuatu yang disengaja, apalagi ketika peristiwa naas itu, Lady Di tengah menikmati waktu bersama sang pacar Dodi Al-Fayed. Tak lama usai bercerai dari Pangeran Charles, pewaris tahta Kerajaan Britania Raya. Kalau menurut aku sih kayaknya itu dicocok-cocokin sih, ya nggak sih? Karena ya jangan semua peristiwa, apalagi mungkin yang seperti kecelakaan disangkut pautin menjadi konspirasi. Karena gimana pun kan, she is very dear. Dia tuh sangat berharga di mata rakyatnya juga, dan semua orang juga menangisi dia gitu. Dan memang kan kita tahu ya, karena ada isu perselingkuhan juga di sana gitu ya. Dan aku ngefans banget sama Lady Diana. Cantik, pintar, bersahabat dengan rakyatnya. Maka juga ngefans banget, sampai pernah gaya rambutnya aja, warnanya sampai itu aku pengen banget kayak beliau. Selebritas yang on the weekend kembali mengumpulkan sederet alasan dan dasar dari berkembangnya teori konspirasi tersebut. Teori konspirasi yang paling populer menyimpulkan kalau kecelakaan yang menghilangkan nyawa Princess of Wales adalah sesuatu yang direncanakan. Itu artinya ia memang sengaja dibunuh. Bayangan tentang kematian sesungguhnya sudah dirasakan sendiri oleh Lady Di. Buktinya, setelah berpisah dari Pangeran Charles tahun 1996, ia mengirim surat kepada kepala pelayannya. Isi surat itu nyaris serupa dengan apa yang kemudian dialaminya. Lalu kenapa ia harus dibunuh? Konspirasi paling ekstrim menduga kalau ia masih hidup, sang pangeran tidak akan bisa menikah lagi. Konsensus di kerajaan Inggris memang menyebutkan demikian. Seorang raja atau ratu tak bisa menikah jika mantan istri atau suami masih hidup. Teori yang seperti menemukan kebenaran karena 7 tahun kemudian Pangeran Charles menikahi pacarnya Camilla Cornwall. Ya, itu sebenarnya lazim terjadi di kalangan laki-laki ya. Sebenarnya bukan Charles saja yang Pangeran Charles yang melakukan seperti itu, tapi juga di banyak tempat ya. Orang mencoba menghabisi istrinya dengan harapan dia bisa kawin lagi gitu ya. Jadi surat terakhir yang ditulis oleh Putri Diana sebelum dirinya menghembuskan napas terakhir itu benar. Karena selama 1 tahun Putri Diana itu benar-benar terus-terusan diancam ya, terus-terusan diancam oleh mantan suaminya. Makanya dari situ Putri Diana itu mengetahui bahwa dirinya sudah tidak akan lama lagi karena ada ancaman tersebut yang bisa mengakibatkan Putri Diana itu meninggal dunia. Sejalan dengan teori ini, dikembangkan lagi bahwa pihak kerajaan Inggris punya kepentingan untuk menjaga citra dan martabat. Meski Lady Diana sudah tidak menjadi ratu, segala tindak tanduk dan kehidupan pribadinya tak lepas dari pantauan. Gencar diberitakan kalau sebelum kecelakaan itu terjadi, hubungan Diana dengan Dodi Al-Fayed sudah menjurus serius. Foto-foto mesranya dengan anak miliarder pemilik Megamall, Harrods itu beredar luas. Tidak itu saja, Diana dan Dodi sedianya akan segera melangsungkan pernikahan. Apalagi kabarnya Lady Di sudah mengandung anak hasil hubungan mereka. Royal Family geram dengan tingkah Diana yang kerap menunjukkan image yang tidak pantas bagi seseorang yang datang dari keluarga kerajaan. Sangkaan inilah yang menguatkan kesimpulan
kalau kematian Putri Diana dikendalikan pihak istana. Pada tahun 2003, 6 tahun pasca musibah, ayah Dodi Fayed mengungkap fakta yang menggegerkan seputar kecelakaan yang menimpa anak kandungnya. Menurut pengusaha asal Mesir ini, setidaknya ada sekitar 10 kamera CCTV di rute dan jalan yang dilewati mobil yang ditumpangi Putri Diana dan Dodi, termasuk satu CCTV di pintu masuk terowongan. Anehnya, tak ada satupun rekaman yang didapat dari CCTV saat tragedi terjadi. Investigasi lebih rinci dilaporkan The Independent pada 2006. Koran ternama ini bahkan menemukan sesungguhnya lebih dari 14 kamera CCTV yang terpasang di sepanjang underpass Pont de l'Alma. Bukan saja CCTV tak ada yang berfungsi, sinyal polisi pada malam kejadian pun mengalami masalah. Temuan ini menambah praduga kalau kecelakaan itu sesuatu yang sudah dipersiapkan. Mengapa ini dilakukan seperti ini? Ini untuk menutup aib kerajaan. Kerajaan itu adalah simbol kekuasaan yang tertinggi di Inggris, yang harus dilindungi, harus dijaga dengan cara apapun. Keanehan terus berlanjut. Selama ini publik direcoki dengan kabar yang menyebut kalau kecelakaan itu adalah tunggal. Fakta yang terungkap justru menemukan kalau sebelum detik-detik naas itu, mobil yang ditumpangi Putri Diana dan Dodi Fayed diketahui bersenggolan dengan mobil Fiat Uno berwarna putih. Buktinya terlihat dari jejak cat yang tertinggal di bodi mobil. Namun ajaibnya, Fiat Uno putih itu tak pernah ditemukan hingga bertahun-tahun. Belakangan seorang fotografer Prancis mengakui dialah pemilik mobil dan mengatakan saat kejadian ia tengah berada jauh dari TKP. Tahun 2000, sang fotografer justru ditemukan tewas di dalam mobilnya dengan kondisi mengenaskan. Ada yang sengaja menduga ia sengaja dibunuh agar kejadian yang sebenarnya tak pernah tersingkap. Teori konspirasi ihwal kecelakaan ini semakin berkembang liar karena ikut pula menyeret paparazzi alias fotografer. Disebutkan kalau sebelum kecelakaan mematikan itu terjadi, Diana dan Dodi tengah dikejar paparazzi. Bukan semata memburu foto-foto eksklusif dari pasangan yang sedang hangat dibicarakan itu, juga dituding menggunakan skema yang tidak wajar. Berharap pengajaran itu akan berakhir dengan kecelakaan. Dari pengakuan saksi mata memang melihat kilatan lampu kamera sesaat mobil menuju ke terowongan. Indikasi ini semakin memperjelas kalau paparazzi diduga terlibat dalam skenario kecelakaan tersebut. Kalau dari paparazzi itu tidak ada ya. Jadi pada saat Putri Diana menghembuskan napas terakhirnya dengan kecelakaan mobil ya menabrak terowongan, itu paparazzi sebenarnya tidak ikut andil dalam pembunuhan itu. Tapi paparazzi hanya ingin meliput Putri Diana. Rentetan kejadian usai kecelakaan juga menimbulkan syak wasangka kalau kematian Putri Dunia memang sesuatu yang dirancang. Setidaknya demikian para penganut teori konspirasi menebar pandangannya. Diwartakan setelah mobil menabrak terowongan, kondisi Putri Diana dalam keadaan sekarat. Bukannya segera dilarikan ke rumah sakit, pertolongan justru tiba 1 jam setelah kejadian. Tragisnya lagi, ambulans yang membawa Putri Diana yang saat itu masih hidup telah melewati 1 rumah sakit namun tak berhenti. Justru mencari rumah sakit lain yang lebih jauh. 2 jam lamanya dalam perjalanan, nyawa Lady Di tak tertolong. Jadi ketika ada kecelakaan begitu, tidak mungkin mereka akan segera merawatnya ya. Mengambilnya bawa di rumah sakit, ya sudah dibiarin aja begitu, karena memang sudah disetting bahwa dia harus dihabisi nyawanya gitu ya. Tapi tidak hanya Lady Di, tapi juga pacarnya yang berkebangsaan Mesir itu. Rasanya tak ada wanita yang begitu dipuja di era 80 hingga 90-an. Putri Diana adalah mimpi nyata dari dongeng negeri kayangan. Wanita biasa, berparas cantik, berbudi baik, memikat dan kemudian dinikahi pangeran. Tinggal di istana tak seindah yang orang sangka.
ia justru kehilangan arti kehidupan setelah menjadi ratu. Lady Diana depresi disusul sejumlah penyakit. Yang paling akut adalah gangguan makan atau bulimia selama bertahun-tahun. Tentunya kalau kita ngomongin stres, apabila tidak diatasi secepat mungkin ya atau dengan tuntas, bisa mengalami suatu stres yang berkepanjangan dan bisa membuat diri seorang menjadi depresi. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, bisa saja memang stres yang dimiliki oleh Putri Diana bisa meningkat menjadi suatu depresi atau bahkan mungkin sampai ingin mengakhiri hidupnya, dan karena memang tidak mudah menjalankan berbagai macam aturan-aturan yang berlaku di kerajaan, apalagi juga ada hubungan yang tidak harmonis antara di dalam anggota keluarga, baik itu mungkin hubungan Putri Diana dengan sang ratu atau mertuanya begitu. Seperti jalan kehidupannya yang ajaib, dari guru taman kanak-kanak menjadi ratu, kematiannya pun menyimpan teka-teki, menjadi misteri sampai nanti.